Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan warta jemaat, sepanjang minggu 5 sampai 11 Maret 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan sebagai berikut. Poin pertama, pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu ke depan menggunakan nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Selanjutnya poin 17, kebaktian lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 9.00, Pelayan Penatua Rio Ritapakan. Atas perhatian dan kehadiran pada para lansia diucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya pada poin 20, dalam rangka peringatan 110 tahun Injil masuk Toraja, maka akan dilaksanakan baptisan kudus pada tanggal 12 Maret 2023. Sehubungan dengan itu, bila ada anak anggota jemaat yang akan dibaptis, silakan mendaftar di kantor gereja. Baptisan kudus pada hari Minggu 12 Maret 2023 akan dilaksanakan pukul 9 WITA dan akan disiapkan surat baptisan kudus peringatan 110 tahun Injil masuk Toraja oleh BPS Gereja Toraja. Adapun anggota jemaat yang sudah mendaftar, 1. Saudara Ryan Uken, anak dari Bapak Cornelius Rianto P. dan Ibu Yeyen Kamisi. Yang kedua, anak Sankara Arkama Dean Karangan, anak dari Bapak Adiasa Rombe Karangan dan Ibu Gracia Tandungan. Yang ketiga, Saudara Immanuela Salino Palulu, anak dari Bapak Afid Gustiantu Lakpaseru dan Ibu Libersin Bareallo. Kalau misalnya masih ada yang ingin dibaptis, silakan mendaftar di kantor gereja. Kemudian Komisi Ibadah Liturgi dan Musik Gereja. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sesuai permintaan warga jemaat, untuk pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Jessica Meliana Salo, anak dari Bapak Aris dan Ibu Rosalina Salo, dengan Saudara Ryan Uken, anak dari Bapak Cornelius Rianto P. dan Ibu Yeyen Kamisi, akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Majelis yang bertugas yaitu Majelis Pelayanan Kelompok 1. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya, Komisi Kesekretariatan. Berdasarkan keputusan sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 25 Januari 2023 dan rapat pimpinan Majelis Gereja pada hari Kamis 26 Januari 2023 memutuskan menerima 1 Saudari Mary Saratu STH. Kalau ada hadir pada saat ini mohon ke depan. Kemudian Saudari Jeniati J. Sanda STOL. Lalu Saudara Rawi Elvis STH. Saudara Ted Hart Utoyo Tandiapang STOL. Saudara Teni STOL, Saudari Mirna Lilianti STH, dan Saudari Lian Membalik Betoni STH. Ketujuh adik-adik ini akan diterima sebagai tenaga magang di bidang pelayanan di tengah-tengah Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Ya, mungkin sudah bisa kembali ke tempat. Kemudian poin 23, berita duka cita.
Telah meninggal dunia Bapak Frans Duma Makamban atau orang tua dari Ibu Agustina Makamban atau mertua dari Bapak Sampaseru. Anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3. Pada hari Rabu 1 Maret 2023 di rumah kediaman Limbong Galung, Pangala Utara. Segenap majelis gereja menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 24 pundi khusus. Pada hari ini diperuntukkan kepada panitia 110 tahun Injil Masuk Toraja yang akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 18 Maret 2023 yang akan dipusatkan di Rantepao dan Makale. Atas perhatian dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian ada peneguhan sidi, pelayanan peneguhan sidi kepada saudari Jessica Meliana Salo dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 pada pukul 11. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita bersuka cita pada saat ini kita boleh berjumpa di dalam rumah Tuhan pada petang hari ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaklah kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus dalam tuntunan tema iman yang dibaharui. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita meresponi panggilan Tuhan dengan memuliakan Dia sambil menyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita berdiri. Tuhan Yesus memanggil.
menyambut panggilan Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan bermazmur bersama dari kitab Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8 akan kita baca secara berbalasan laki-laki dan perempuan. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8 kita baca berbalasan laki-laki dan perempuan, dimulai perempuan. Saya baca judulnya, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah bersama-sama perempuan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Bersama-sama kita nyanyikan. Saudara-saudara, sejemput kita bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Saudara-saudara, mari kita memeriksa diri masing-masing menghadap Tuhan, dan sungguh perjalanan hidup kita tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk membaharui hidup kita yang berdosa ini, marilah kita dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan.
saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sungguh mengamini bahwa ketika kita masih boleh ada hingga pada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita boleh ada bersama-sama di dalam rumahnya yang kudus pada saat ini, itu adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ada waktu yang Tuhan perkenan bagi kita untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Dan kita dituntun dalam satu nats firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama kita menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sambil kita membawa persembahan syukur kita melalui pundi persembahan.
Mari kita berdoa. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah persekutuan kami pada saat ini, Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh terlibat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan-Mu, di dalam jemaat di tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan boleh membawa persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami untuk segala yang Engkau buat di dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, dan kiranya Engkau memberkatinya, dan kiranya Engkau terus memberkati kami, bahkan juga Tuhan, bagi yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri hikmat untuk boleh mengelolanya dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, ini doa syukur kami di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan semesta karena kebajikannya sampai selama-lamanya kasih perjanjiannya. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita bersama mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa, menyertai kita dalam mendengar dan merenungkan firman ini. Kita berdoa. Kuduslah Engkau ya Tuhan dalam kekudusan rumah-Mu ini. Di saat umat-Mu datang berhimpun membawa diri dan memandang kepadamu, kiranya kami terus diliputi oleh kasih dan kuasa-Mu yang besar. Bahkan di saat kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menghantar kami untuk mendengarkan, untuk memahami. Bahkan kami diberi kemampuan untuk taat di atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bukalah hati kami sebagai umat-Mu yang mendengar. Sehingga melalui firman-Mu, hidup kami terus dituntun dalam kebenaran, dalam kekuatan dan kuasa sabda Allah yang memberi hidup. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang datang menyembah. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang benar besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Amin. Pembacaan kedua dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Hosiana. Kita bersama mendengarkan berita Injil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sabda Tuhan bagi kita. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita menikmati persekutuan dengan Allah dan seluruh sidang jemaat yang boleh berhimpun. Merenungkan firman ini, kita berpikir sejenak, ada satu kebiasaan atau ya mungkin itu sudah melekat khususnya pada kaum bapak. Bapak-bapak itu biasanya suka berdiskusi, bahkan berdebat. Kadang-kadang waktu tidak terasa ketika isi percakapan makin hangat, makin urgen. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan utama dari Yohanes pasal 3, kita mendengarkan seorang tokoh Yahudi, seorang guru Yahudi, dan dia adalah seorang bahagian dari mahkamah di Bait Allah yang menetapkan ini benar dan ini salah, yaitu Nikodemus.
Nikodemus mencari kesempatan, mencari momen yang tepat, baik untuk dirinya maupun untuk suasana berbincang lebih dekat dan dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dikisahkan saudara-saudara bahwa momen itu dilihat pada waktu malam. Mungkin saja bahwa di siang hari Tuhan Yesus sangat banyak berhadapan dengan pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan. Tetapi bagian terpenting bahwa dia enggan untuk diketahui orang. Bahwa punya empati, punya rasa simpati, punya rasa penasaran tentang apa yang dikatakan Yesus, tentang apa yang dilakukan, dan terlebih ketika ia mulai melihat tanda-tanda yang hebat, yang mengagumkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam percakapan itu dan dalam kesempatan itulah ia datang kepada Yesus dan ada semacam kesimpulan sementara atau kesimpulan dalam hatinya yang membesarkan untuk datang kepada Yesus. Bahwa orang sosok Yesus yang melakukan tanda-tanda itu bukanlah orang yang biasa. Ia menyebutnya sebagai rabi yang diutus Allah untuk mengajar. Dan melalui tanda-tanda yang dilakukan, ia memandang bahwa kepastian itu adalah bahagian dari pengutusan Allah. Sebab tidak seorang pun, saya kira ini kesimpulan, yang mendorong dia untuk datang. Yang membuat dia penasaran untuk lebih mencari tahu tentang siapa sesungguhnya Yesus ini. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun membuat penasaran dan mungkin sedikit membingungkan tentang apa yang disampaikannya oleh Tuhan Yesus kepadanya ketika ia memberi catatan bahwa seseorang tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Sehingga pertanyaan heran dan bingung menjadi jawaban dari Nikodemus bahwa bagaimana itu mungkin terjadi. Orang yang sudah tua, ya tentu bagi kita ini sesuatu hal yang mustahil. Tapi sebagai seorang guru sebenarnya dia akan lebih mencari tahu lebih luas dan dalam tentang hal itu, tapi tidak terjangkau. Percakapan-percakapan, dan inilah suasananya yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa percakapan itu membuka dan mengajarkan pengertian dan penglihatan yang mendasar tentang Yesus. Mulai ia lebih jauh untuk memberi perhatian ketidaktahuan, walaupun ia seorang guru Yahudi, tentang baptisan air dan roh yang sesungguhnya menjadi kata kunci dalam melihat kehadiran Tuhan Yesus, dalam memahami tentang seluruh penantian akan Mesias yang bagi seluruh umat Yahudi terus dinantikan. Bukankah bahwa
Kemudian Yohanes mulai dicurigai dan dicoba untuk men-cross check apakah dia yang akan datang atau tidak. Ketika ia memberitakan pertobatan-pertobatan di padang gurun. Saudara-saudara, untuk mengalami arti dan makna dan mencari dan menjumpai Yesus, baptisan air dan Roh menjadi pusat perhatian sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sedikit berbeda bahwa baptisan air itu kelihatan. Tapi Tuhan Yesus memberi penjelasan tentang kelahiran kembali yang digambarkan seperti angin dalam baptisan Roh. Bahwa peristiwa itu tidak terlihat. Seperti angin, dari mana datangnya kita tidak tahu. Dan kemana perginya kita tidak mengenali. Tetapi kita bisa merasakan bahwa ada angin yang bertiup. Demikianlah Roh yang membaptis setiap orang. Ada efek yang muncul. Ada sesuatu yang berbeda. Yang nampak, yang dipancarkan oleh setiap orang yang mengalami baptisan itu. Saudara-saudara, rasa simpati Nikodemus dalam menjumpai Yesus telah membuka jalan bagi pengetahuan dan pertumbuhan imannya. Perjumpaan yang diharapkan yang membaharui untuk percaya atas semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setiap orang yang mengalami baptisan Roh akan mengubah hidup, akan mengalami perubahan hidup yang bisa dirasakan dan punya efek, punya nilai, punya arti, baik untuk dirinya maupun bersama dengan sesamanya. Sekalipun belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang baptisan Roh. Seperti angin bertiup yang tidak dilihat dan tidak diketahui kemana perginya. Simpatiknya kepada Tuhan Yesus telah membawa proses pada Nikodemus. Hingga kemudian, di waktu kemudian, ia menunjukkan satu sikap iman yang berbeda dengan sesamanya para anggota mahkamah agama. Ketika Tuhan Yesus dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Yang semestinya hukum Yahudi berlaku seperti itu, bahwa orang yang diberi keputusan hukum Yahudi ada hak, ada kesempatan untuk membela dirinya. Tapi Yesus tidak diberikan, dan itu yang diangkat oleh Nikodemus. Atau lebih lanjut, saudara-saudara, ketika peristiwa penyalipan dan Yesus telah mati, ia menyekahnya dengan rempah-rempah atas jasad Yesus. Memperlakukan sebuah perlakuan seperti perlakuan terhadap seorang raja yang berkuasa. Suatu keputusan dan tindakan yang saya kira berani. Sebab itu adalah sebuah tindakan yang berisiko. Tetapi itu menunjukkan satu sikap yang telah tumbuh dalam diri Nikodemus. Satu keputusan iman dan memelihara hubungan yang makin hari makin dekat dengan Yesus. Saudara-saudara, ada banyak hal dan peristiwa hidup kita yang mungkin hari ini kita tidak sadari, tetapi Roh akan menyadarkan kita. Yang mungkin hari ini belum berubah, tapi baptisan Roh akan menghantar kita mengalami perubahan itu.
yang mungkin hari ini membuat kita khawatir dan takut. Tetapi baptisan Roh akan menuntun kita dalam satu kepastian iman. Bahwa di dalam Kristus telah datang sebagai utusan Allah, menyatakan kasih dan membawa kasih Allah yang besar mendunia, menjadi nyata dalam hidup bersama dan menjadi penggerak hati dan pikiran setiap orang untuk melihat satu sama yang lain. Engkau adalah saudaraku, engkau adalah sahabatku, engkau adalah umat yang diciptakan Allah. Sehingga kasih inilah yang memberi perdamaian. Dan Yesus menyatakan itu dengan satu pengorbanan yang besar di atas kayu salib. Sehingga saudara-saudara, pada masa Prapaskah yang kedua ini, kita sedang merenungkan tentang penderitaan Kristus. Bagaimana itu mengobati hati kita, merawat pikiran kita, dan mengubah hidup kita. Bahwa di atas penderitaan Kristus itu ada kekuatan yang lebih besar, ada kasih Allah yang besar yang dapat merangkai kembali setiap keadaan yang telah carut marut karena dosa. Yang dapat memperdamaikan kembali setiap permusuhan yang terus terjadi karena dosa. Yang dapat mengarahkan hidup kita lebih baik lagi dari hari ini. Sebab Tuhan menghadapkan kita pada masa depan yang dijanjikan, di mana seluruh janji Allah digenapi. Karena itu saudara-saudara, kalau bapak-bapak sangat tekun atau sangat setia dalam dan senang dalam diskusi-diskusi sampai berjam-jam, itu menjadi menarik dan saya kira perlu menjadi catatan bagi pelayanan PKB ya. Mungkin bisa diterapkan di PKB pola ini. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau kita ingat pada Maria dalam mengalami peristiwa-peristiwa sejak malaikat berbicara kepadanya sampai kelahiran Yesus dan sampai pada peristiwa pada umur 12 tahun Tuhan Yesus bercakap di bait Allah. Segala perkataan Tuhan Yesus disimpan dalam hati. Dan mungkin pada umumnya ibu-ibu begitu. Dia tidak memperdebatkannya, tapi dia simpan dalam hatinya. Saudara-saudara, yang terpenting bagi kita adalah terapkanlah firman yang kita ketahui. Bukan seberapa banyak firman yang kita ketahui, tetapi apa yang kita ketahui, terapkanlah itu, dan itu yang akan lebih membawa pengetahuan kita lebih luas tentang firman Allah, tentang rahasia kehendak Allah. Lakukanlah apa yang engkau ketahui. Saya percaya saudara-saudara akan Tuhan Yesus yang mengungkap banyak rahasia dari sorga. Sebab dialah yang datang dari sorga. Dan telah menggenapi seluruh janji Allah yang telah dinubuatkan sampai di atas kayu salib. Menjadi tanda keselamatan. Seperti peristiwa Musa. Yang mendirikan tanda di padang gurun dengan menegakkan ular sehingga setiap orang yang membuat patung ular sehingga setiap orang yang melihatnya akan selamat. Inilah bahagian nubuatan yang terus digenapi. Saudara-saudara, kehadirannya
dengan tanda-tanda yang dilakukan telah mengerahkan perhatian penting bagi Yohanes kepadanya, bagi Nikodemus kepadanya. Dan itu penting bagi kita sehingga kita hidup untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Karena kalau martabat hidup kita, harga hidup kita sering diukur dengan harta dan dengan kedudukan. Tetapi Yesus datang dan membawa kita pada martabat relasi kehidupan di dalam kasih-Nya yang baru. Jadi berdamailah ketika ada pertentangan. Dan saling memberkatilah ketika ada kesempatan. Sebab itulah bahagian dari roh yang sedang membaptis setiap orang. Yang dapat dirasakan efeknya, yang dapat ditemui dalam kehidupan yang nyata. Kalau kita ingat peristiwa Abraham yang disuruh Tuhan pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Kalau panggilannya seperti itu, mungkin kita akan katakan sangat konyol. Bersedia dan mau bertaruh dengan perjalanan ke tempat yang ia tidak tahu. Tapi yang ia ketahui bahwa Allah yang menyuruhnya adalah Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menghantarnya dalam seluruh perjalanan dan tiba dengan selamat. Dan itulah iman, kata Rasul Paulus, yang membenarkan. Perhatikanlah saudara-saudara percakapan-percakapan itu yang mengarahkan kepada pembaharuan hidup. Dengan iman pada Yesus. Adik-adik khususnya yang masih muda-muda, kalau enak itu teman-teman aku enak situru dengan punti, konala masa saya pak kamu. Tapi kita tidak tahu umur kita. Yang pasti bahwa kita masih hidup dan berada dalam proses pemeliharaan Allah dengan segala aktivitas kita. Kita mau membuka diri kepada Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau memberi kesempatan untuk menemui Allah dalam hidup ini. Kalau ada kesulitan, bangunlah semangat untuk mengatasi kesulitan. Karena kadang-kala kesibukan kita, aktivitas kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab dan seterusnya. Alkitab telah membuka jalan bagi kita dan kesempatan bagi kita untuk setiap saat dapat menjumpai Allah. Alkitab telah membuka jalan bagi kita sehingga hambatan untuk datang kepada Tuhan telah dihilangkan oleh salib Kristus. Sehingga setiap waktu sesungguhnya ada waktu bersama Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara, kita terus berada dalam proses. Kita diproses dalam segala pengalaman hidup dan pengalaman iman untuk terus memperbaharui hidup kita. Sekali lagi hari ini kalau masih begini, dalam tuntunan Tuhan percayalah bahwa besok akan lebih baik. Pergerakan iman yang terus berlanjut dari aktivitas-aktivitas ritual. Seperti ini dalam ibadah akan menuju pada kehidupan nyata yang menggambarkan kasih Allah yang terus menggerakkan kita dan menyelamatkan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menuju pada perilaku yang memberkati dan seterusnya. Sehingga hari ini saudara-saudara, dalam iman yang terus diperbaharui sebagaimana tema firman Tuhan,
akan menghantar kita untuk kembali dan menuntun langkah kita untuk terus bergerak dan melangkah tiada henti dalam mengagumi kasih Allah di dalam Kristus. Karena itu percayalah saudara, dan lihatlah hidupmu selalu pada Yesus yang akan membaptis dengan Roh dan menyelamatkan dari semua jerat kehidupan dalam dosa. Iman yang diperbaharui, kita hidup dalam iman. Terpujilah Tuhan, percayalah saudara. Amin. Puji Tuhan. Sejenak kita teduhkan hati dan merasakan bahwa di saat kita menghadap Allah, Tuhan ada di tengah kita dan sedang menyapa kita dalam kasih-Nya yang besar. Sehingga melalui kekuatan firman-Nya, melalui doa yang kita panjatkan dan pujian yang kita persembahkan, akan membawa sukacita dan kekuatan baru untuk kembali melanjutkan hidup karunia Allah yang telah diselamatkan. Roh Kudus-Nya memimpin dan memberkati. Terpujilah Tuhan. Amin. Satu pujian dari kelompok 5 dipersembahkan mengagungkan kasih Allah dalam ibadah ini. Dipersilahkan. Tak mau tepuk tangan, berikanlah tepuk tangan untuk Tuhan. Ada pujian yang menjegarkan kita bahwa oleh Roh Kudus akan terus membaharui saudara dan saya. Karena itu kita akan serahkan segala harapan dan doa kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Dan bahagian penting yang kita doakan bersama
Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk warga gereja yang berulang tahun sebagaimana dalam warta jemaat dalam sepekan ini. Kita berdoa untuk pelayanan sepanjang seminggu ke depan. Berdoa untuk CD pada saudari Jessica. Berdoa untuk pelayanan pemberkatan saudara Jessica dan saudara Ryan, dan kita juga mendoakan duka yang dialami keluarga Ibu Agustina Makamban atas meninggalnya orang tua Bapak Frans Dunan Makamban di Pengala. Kita berdoa untuk pelayanan 100 tahun Injil masuk 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan, dan kita berdoa untuk pemerintah dan seluruh aparat. Dan hidup kita masing-masing mari kita bawa kepada Tuhan dalam penantian Roh Tuhan yang akan menyertai kita. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, dalam kekudusan umatmu yang datang menyembah Engkau di pelataran rumahmu yang kudus ini. Kami dipersatukan dan dipenuhi dengan hati yang menyembah, dengan hati yang berserah, dengan hati yang berharap hanya kepadamu. Kuduskanlah persekutuan kami ya Allah menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu, yang terus terbangun oleh karena iman kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahwa hari ini kami menghadap Engkau, kami punya kesempatan menemui Engkau, dan Allah berkenan untuk menyatakan berkat-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan, biarlah itu menjadi bahagian bekal hidup kami. Sehingga hari-hari kami akan jalani seluruh aktivitas kami dapat tata sebagaimana perkenaan dan kehendak Allah. Jika ada yang tidak berkenan, berikanlah roh-Mu kami diperbaharui. Dan melihat kebenaran Tuhan yang memberi hidup dan menyelamatkan. Dan sekalipun ada resiko-resiko yang harus kami pikul, karuniakanlah roh-Mu untuk memberi kemampuan dan melihat kasih Allah yang besar dalam seluruh ketaatan, dalam kesetiaan kami kepadamu, dalam melakukan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami tidak hanya tiba pada titik mendengar, kami tidak hanya tiba pada suasana bercakap, tetapi kami terus berlanjut dalam menerapkan firman-Mu dari hari ke hari. Dan firman Tuhan tergambar dalam seluruh ketaatan dan iman kami kepada Tuhan. Dalam pengharapan ini ya Allah, kami bawa seluruh harapan sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dikaruniai pertambahan usia dalam sepekan ini. Hidup kami, umur kami dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah hati mereka untuk bersyukur karena masih ada waktu untuk hidup memuliakan Allah. Berkatilah saudara-saudara kami bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa membawa kepadamu akan segala rangkaian pelayanan dalam sepekan ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan diaken, dan seluruh pengurus OIG,
menjadi pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam menikmati persekutuan yang saling melayani, dan melalui pelayanan itu kami terus bersaksi tentang kasih Allah yang besar. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kekasih kami, Saudara Jessica yang akan diteguhkan dalam CD pada minggu depan, Tuhan persiapkan dirinya dalam melihat kebenaran firman-Mu, sehingga dengan penuh pengakuan yang akan menghantar hidup seterusnya dan mengalami kasih dan berkat Allah. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi Saudara Jessica dan Saudari Ryan. Engkau yang mempersiapkan hati mereka untuk bersatu dalam kasih Allah dan bersatu dalam hidup sebagai satu rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati persiapan-persiapan pelayanan yang akan dilakukan oleh majelis gereja di tempat ini, sehingga waktu itu menjadi bahagian anugerah Allah bagi mereka berdua untuk bersatu di dalam kasih Yesus, hidup menjadi satu rumah tangga yang baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk duka yang dialami oleh kekasih kami, Ibu Agustina, yang mana orang tua terkasih telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga di Pangala. Hiburkanlah segenap keluarga, berkati segala empati dan pelayanan yang dapat dialami dalam duka ini, sehingga seluruh keluarga melihat janji-Mu dalam Kristus yang menjamin hidup dan mati kami di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan dan persiapan kegiatan perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja yang akan berlangsung baik di Makale maupun di Rantepao di tempat ini. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh jemaat dalam menyaksikan pemberitaan Injil ini menjadi sumber keselamatan dan telah menghantar hidup kami sebagai satu gereja, satu suku pada kehidupan yang baru. Kiranya seluruh rangkaian pelayanan menjadi bahagian iman untuk memuliakan Engkau dan membangun hidup iman kami di dalam Tuhan sebagai satu gereja-Mu. Berkati seluruh pimpinan sinode, wilayah, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan kiranya berkenan dan mempersiapkan seluruh kontingen yang akan datang dalam berbagai aktivitas, sehingga sungguh ya Allah perayaan ini menjadi bahagian kegiatan iman kami, memuji dan memuliakan Engkau. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk harapan dan rencana, bahkan pada saat-saat ini dalam persiapan pembangunan gedung pelayanan, kiranya dalam perkenan-Mu semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan membuka segala kebutuhan melalui pintu-pintu berkat-Mu, melalui setiap orang yang hendak menyatakan imannya kepada Tuhan, menjadi bahagian dari pembangunan tempat pelayanan ini. Berkati panitia yang bekerja, berkati seluruh jemaat untuk mengambil bahagian, menjadi kesempatan yang baik bagi kami, bahwa ini karunia dari Tuhan bagi setiap orang yang diperkenankan membangun tempat menyembah Engkau. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa untuk semua aparat TNI dan Polri, dan kami berdoa untuk seluruh masyarakat bangsa ini. Kiranya perdamaian kasih-Mu dan perkenaan Tuhan yang menganugerahkan negeri ini, bangsa kami tetap dalam keadaan yang aman, disemangati dalam pembangunan, dan terus berada dalam kesatuan sebagai satu bangsa karunia Allah. Karena itu Bapa di sorga, berikanlah hikmat kepada
Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberi keberanian kepada seluruh penegak hukum untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan biarlah bangsa kami secara khusus untuk mempersiapkan diri dan menyambut pemilihan umum serentak, bahwa damai terus ada di tengah-tengah kami dan membangun demokrasi di tengah-tengah bangsa karunia Allah. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir. Tuhan mengetahui keberadaan dan hati mereka, pikiran mereka. Tuhan mengenal kebutuhan mereka. Dalam menyembah Engkau ya Allah, kepadamu kami sandarkan diri. Engkaulah yang terus akan memberkati dan menuntun kami masing-masing, melanjutkan perjalanan hidup, menjalani perjuangan, dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami, bahwa semuanya kami akan tempuh dan lalui bersama dengan Tuhan dan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Kiranya semuanya akan senantiasa membawa sukacita hidup di dalam Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah. Inilah kami yang memohon, inilah kami yang menyembah dan memuji Engkau. Inilah permohonan umat-Mu yang menghadap Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan menyempurnakannya. Karena semuanya kami bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat silakan berdiri. Menghantar kita untuk kembali dalam kehidupan kita seterusnya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhanku, yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Teguhkanlah hatimu dalam penyerahan yang penuh kepada Allah, dan pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur atas selesainya ibadah kita pada malam hari ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan menuntun dan memberkati kita terlebih dalam perjalanan pulang ke rumah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku